Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih? Sehat semua ya? Pagi ini sudah lumayan hadir cukup banyak ya. Seperti biasa, saya akan lakukan presensi dulu ya, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Yang sudah hadir adalah Pak Abdul Malik sudah hadir ya. Kemudian Pak Agung Irwando belum, Pak Ali Sadikin sudah, Pak Jamaludin belum hadir ya? Pak Joko sudah, Pak Maulana sudah, Pak Muhammad Gibran sudah, Pak Nyamuaser sudah, Pak Rendra sudah hadir, Pak Risda, Pak Rifan yang belum, Pak Sabda, Pak Saiful belum, dan Pak Tidar belum, Bu Justin sudah hadir. Oke, masih semangat ya perkuliahan ya, walaupun atmosfernya sudah mau liburan ya kan. Mudik, Bu. Mudik, oh iya, yang masih punya kampung halaman ya, kalau yang enggak ya. Atau ini kan masih di rumah masing-masing ya, berarti kan nggak usah mudik ya. Saya orang Bandung, Bu. Kampung Oh Kuningan. gitu. Oh, Pak Maulana dari Bandung, Sami Pak. Saya juga, saya Oh, di di mana, Ibu? saya di Cikutra Pak, tapi bukan di Habis Ciku- makamnya ya. habis Cikutra Gimana? Baru, Ibu. Kampung Gur mah. Cikutra Oh, Baru, kompleks Cikutra Baru. Dekat saya itu. dekat ini Widyatama Pak. Dekat Widyatama, itu dekat ya. Ya, iya, Iya. ternyata ya. Tanggaan ya. Sekarang saya, ya ibu saya di sana. Sekarang saya tinggalnya di eh, Jati Handap. Bapak tahu Pak? Aja Saya Tianap. mudiknya ke Cikutra. Saya mudiknya ke Saya Cikutra. asli, iya Sirna Galih, Ibu. Tianap Oh, tetanggaan deh. mohon Hmm. kapan-kapan silaturahmi ya Pak ya. Siap, Mudik Ibu. tiap minggu saya nih. Nah di kampus STMKG udah sepi. Oh iya, Bapak Ibu sudah dapat surat edaran ya bahwa Bapak Ibu yang tugas belajar termasuk tergolong yang diprioritaskan untuk melaksanakan perkuliahan hadir di kampus, ya kan? Per berapa di situ di suratnya? Tanggal 23 ya? Gimana? Oke ya? Biar apa? Biar fokus belajarnya 24 SKS ya kan tanpa ada gangguan, pure tugas belajar. Gitu ya. Silakan dipersiapkan biar kita bisa ketemu langsung gitu ya. Gimana apa fisiknya gitu kan. Eh, Nanti jangan kaget ya kalau saya, wah kok kecil banget gitu ya, apa nggak setinggi Taruni gitu kan ya, ya karena dulu saya bukan alumni apa ini STMKG ya kan, ya mohon dimaklumi ya. Silakan dipersiapkan ya, tapi tanda bintang ya, syarat dan ketentuan berlaku jika kondisi pandemi ini trennya makin baik gitu kan ya. Tetap saja kita kesehatan, keselamatan tetap nomor satu gitu ya. Kalau kondisinya trennya lebih baik ya ikuti aturan itu, gitu ya. Oke ya, Bapak Ibu ya, monggo dipersiapkan. Silahkan mulai apa ya berburu tempat tinggal di sini ya. Oke, uh, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya, materi perkuliahannya biar saya segera mudik. Oke ya. Oke, sudah muncul di layar Bapak Ibu, share Ya, screen Bu. materi perkuliahan. Oke. Oke, ini kita lanjutkan, masih melanjutkan tentang transformasi Z.
gitu ya. Kalau sebelumnya kita berbicara mengenai fungsi-fungsi dalam domain waktu, gitu ya, disimbolkan dengan xn. Waktunya adalah pada sequence waktu tertentu alias waktu diskrit, gitu ya. Kita rubah ke dalam domain z, gitu ya, dari x kecil n menjadi x besar z. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan ini yang namanya forward. Nah, sekarang ada kalanya kita mendapatkan sebuah fungsi dalam domain Z, kemudian akan kita kembalikan ke dalam domain waktu. Nah, ini yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan inverse. Oke, outline perkuliahan hari ini sebetulnya tentang inverse, tapi sebelumnya saya akan jelaskan satu bahasan terkait dengan transformasi Z satu sisi. Apa itu transformasi Z satu sisi? Jadi ini saya ulang lagi ya. Yang minggu lalu kan mencari nilai transformasi menggunakan definisi ini. Nah, Bapak Ibu lihat bahwa ini kan menjadi sebuah deret pangkat, ya kan, Z pangkat minus N. Dengan N-nya ini adalah bergerak dari minus tahingga sampai tahingga, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah latihan, sudah mengerjakan untuk berbagai macam fungsi xn, ya toh, sampai mendapatkan apa? Tabelnya, kemudian juga belajar mengenai propertinya dari transformasi Z. Nah, sekarang kalau transformasi Z satu sisi artinya adalah ketika N-nya ini bergerak mulai dari 0 sampai tahingga. Oke, secara matematis seperti ini, dari 0 sampai tahingga. Biasanya disimbolkan transformasi Z satu sisi ini diberi ini, apa, tanda ini, plus di atasnya, apa, subscript, ya kan? Nah, di atasnya. Nah, kenapa kita mempelajari transformasi Z satu sisi? Ini kaitannya dengan apa namanya aplikasi real yang biasanya kita hadapi, bahwa fungsi-fungsi tertentu berkaitan dengan fungsi waktu, ya waktu ini biasanya mulai dari 0, ya kan? Mulai dari 0 sampai tahingga gitu kan. Ada nggak waktu yang sebelumnya yang minus? Kan agak waktu yang ke belakang ya kan, lampau, tapi semua waktu start itu dimulai dari 0 sampai tahingga gitu ya. Nanti aplikasinya kalau di Anda belajar digital signal processing di DSP, nanti ini berkaitan dengan fungsi-fungsi, dalam hal ini adalah sistem atau sinyal yang bersifat kausal, gitu ya. Nanti Bapak Ibu kalau ketemu lagi dengan saya atau ya carilah source tentang pemrosesan sinyal realnya akan dipakai yang seperti ini, gitu ya. Nah, di dalam matematis definisinya hanya ini, mulai dari n sama dengan 0 sampai tahingga. Penggunaannya Anda lihat persamaannya sama ya, hanya yang berbeda adalah batasannya dengan yang definisi sebelumnya. Misalnya kita reminding lagi yang minggu lalu, misalnya kita harus mencari nilai transformasi Z dari sebuah fungsi, katakanlah X2N gitu ya, dalam domain waktu N ini. Nah, himpunannya nilai dari fungsi itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Masih ingat jika di dalam himpunan ini sebenarnya yang ketiga ya, kalau ada tanda panah seperti ini, berarti menunjukkan N di sini adalah N pada saat N sama dengan 0. Artinya pada waktu T sama dengan 0 gitu ya. Berarti waktu saat ini gitu ya. Sehingga untuk yang bagian ini berarti kan di N sama dengan minus 1, kemudian yang ini di N sama dengan minus 2, dan yang untuk 4 ini di N sama dengan 1. Ya, sebentar ya. Yuk, saya izin dulu.
Ya, maaf ya, saya lanjutkan lagi ya. Oke, kita lanjutkan berarti kita hanya mulai di sini kan untuk mulai dari N sama dengan 0 ya, kayak di pom bensin ya, mulai dari 0 ya. Nah, gitu. Ini untuk transformasi Z satu sisi. Maka yang kita kerjakan transformasi hanya nilai yang ini saja. Oke. Yang lainnya, yang ini tidak usah kita
lakukan transformasi Z satu sisi. Oke, masih ingat ya? Kenapa hasilnya 3 ditambah 4 kali Z pangkat minus 1? Masih ingat ya, Bapak Ibu ya? Pak Saiful sudah hadir. Pak Saiful masih ingat ya Pak? Kenapa jawabannya seperti ini? Atau langsung masukkan ke persamaan ini? Sudah paham ya? Insya Allah, Bu. Oke, sip. Kalau Pak Saiful sudah paham, berarti yang lain kalau yang masih menerka-nerka, tanya Pak Saiful ya. Oke. Ingat ya Pak Saiful, kalau ngajarin belajar sambil mengajarkan orang lain, biasanya lebih cepat ingat, lebih cepat paham gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang baru kita mulai ke bagian inverse. Jadi, untuk mendapatkan inverse, tadi kan, ini adalah persamaan definisinya. Nah, untuk mendapatkan inverse, berarti kita punya ini, hasil transformasi Z-nya, X besar Z-nya. Nah, kita transformasikan simbolnya seperti ini, Z besar ya, pangkat minus 1. Nah, nanti hasilnya adalah fungsi Xn atau fungsi dalam domain waktu. Jadi kita balikan dari domain Z, kita mau cari ke dalam domain waktu. Caranya itu atau metodenya ada beberapa. Ada yang pertama adalah yang dikatakan sebagai metode ekspansi fraksial. Kalau metode ekspansi fraksial ini, nanti kita memerlukan ini, tabel transformasi Z. Oke. Metode kedua adalah ekspansi deret, dan yang ketiga adalah metode residu. Nah, dari ketiga metode ini, tidak semuanya akan saya jelaskan, gitu ya. Hanya satu saja, yaitu metode ekspansi fraksial. Dari pengalaman, metode ini adalah metode yang relatif lebih sederhana dibanding yang lainnya. Kita lihat ya. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan kita harus melakukan inverse transformasi Z, tentu saja ya, menggunakan tabel transformasi Z. Untuk yang pertama ya, menggunakan tabel transformasi Z dari fungsi dalam domain Z-nya, yang pertama adalah ini ya, terdiri dari ini, 2 ditambah ini, oke, dikurangi yang ini. Dan yang kedua adalah ini. Oke, sekarang kita kerjakan satu persatu. Kita lihat dulu yang pertama, mencari inverse transformasi Z menggunakan tabel transformasi Z. Caranya adalah, Anda lihat di sini 2. Ya kan? Berarti 2 di sini paling mungkin kan dikalikan dengan yang ini. Oke, 1. Karena kalau dikalikan dengan yang ini gitu kan ya, hasilnya nanti akan muncul variabel Z. Sedangkan di sini hanya sebuah nilai konstanta tertentu, 2. Maka harus dikalikan dengan 1 kan. 2 dikali 1 ya 2 juga kan. Nah, berarti Anda lihat di sini 1 ini. Nah, hasil dari transformasi Z dari ini, fungsi doen atau fungsi yang dikatakan sebagai fungsi sinyal, kalau kaitannya sinyal ya, yang dikatakan sebagai impuls. Oke, maka langsung saja kita kalikan 2 dikali 1, tapi satunya kita ganti dengan ini, doen. Maka diperoleh 2 kali doen. Semudah itu ya, jika kita punya yang namanya tabel transformasi Z. Oke, sekarang kita lihat yang kedua ini. Oke, nah lebih mudah yang kedua ini, Bapak Ibu. Di sini kan Anda lihat yang paling mendekati bentuknya, jadi ini permainan apa? Mencocokkan ya, mencocokkan. Anda lihat di sini
4 kali Z per Z minus 1. Nah, Anda lihat di sini, cari di sini mana yang sesuai. Yang sesuai kan yang ini, ya kan? Karena kalau yang ini ya. Nah, karena kalau yang ini Anda lihat denumeratornya apa? Penyebutnya dipangkatkan, dikuadratkan. Yang ini kuadrat juga 3, ya kan? Kalau yang ini dia bentuknya ini Z ini sama juga dengan ini, ya kan? Tapi Anda lihat di sini, ininya minus 1. Nah, di sini bukan minus 1, tapi minus sebuah nilai tertentu dari A, gitu ya. Berarti ini bukan. Apalagi yang ini bukan banget, gitu ya. Berarti kita pilih ini. Kita cocokkan saja bentuk yang ini. Oke. Jangan. Nah, bentuk yang ini, Anda lihat, cocokkan dengan bentuk ini. Berarti dalam hal ini, 4 ini sebagai A, betul ya? 4 ini sebagai A, kemudian ada Z-nya. Nah, ini untuk yang pembilang, penyebutnya Z minus 1. Nah, berarti langsung kita pilih fungsi Xn-nya yang ini. A dikali dengan UN. Oke? Dengan UN ini adalah fungsi step, ya kan? UN berarti A kali UN. Langsung A-nya berapa? A-nya adalah yang 4 ini. Oke, maka langsung kita ganti A-nya 4 kali dengan UN. Oke, sampai sini masih mudah ya. Selanjutnya kita kerjakan suku yang ketiga ini minus, kita tuliskan lagi. Nah, cari juga yang seperti ini. Z per Z minus 0,2. Nah, kalau yang Bapak Ibu pilih yang ini, Anda lihat angka 1 ini sudah bentuk bentuk transformasi Z-nya, jadi tidak boleh berubah. Nah, yang ini kan 0,2 ya. Nah, berarti yang paling cocok bentuknya adalah yang ini. Oke, maka kita pilih yang ini. Oke. Fungsi Xn-nya mana? Nah, fungsi Xn-nya ini. A pangkat N, UN. Oke. Dengan A-nya berapa? A-nya yang ini. 0,2. Berarti tinggal tuliskan 0,2 pangkat N kali UN. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini kayak main puzzle kalau anak kecil ya. Cari mana yang bentuknya sesuai. Oke, masih bisa dipahami ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita berlanjut ke contoh yang nomor 2. Bu Justin, ada yang mau ditanyakan, Bu? Udah paham, Bu? Belum, Bu. Belum apa? Belum paham? Atau belum ada yang mau ditanyakan? Oh, oke, sip. Ya. Berarti kalau belum ada yang ditanyakan, berarti sudah paham ya? Oke. Saya lanjutkan ya ke contoh yang nomor 2. Sama seperti tadi, kita lihat suku yang pertama dulu ya. Bagaimana caranya cocokkan dengan bentuk yang ada di Z transform. Paling mudah Anda lihat ini penyebutnya kuadrat. Nah, otomatis kita akan memilih yang ini, ya kan? Oke. Nah, berarti kan fungsinya ini, ya kan? N kali dengan UN. Nah, yang bagian ini sebetulnya bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali dengan Z dibagi dengan Z minus 1 kuadrat. Boleh ya? Oh iya benar. Oke, jadi 4 dikali dengan, nah ini kita masukkan yang ini. Oke, N dikalikan dengan fungsi UN atau step ini. Maka kita peroleh yang ini. Oke ya.
Oke, selanjutnya kita lihat yang kedua ini. Oke, lihat lagi penyebutnya. Oke, penyebutnya kuadrat. Nah, berarti kan harus pakai ini lagi. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah kalau duanya nanti kita lakukan yang ini ya. Kita buat seperti ini menjadi 2 dikali Z dibagi Z minus 0,5 kuadrat. Oke ya, dibuat seperti ini. Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu nilainya itu harus 1. Ya, nggak boleh. Kalau di sini kan 0,5, bukan 1 ya. Nah, gimana caranya 0,5 ini dilarikan ke bentuk 1? Karena ini sudah formnya harus minus 1. Oke, caranya bagaimana? Berarti kita lakukan 2 dikali dengan apa? Z gitu ya. Mana? 0. Nah, kita harus kalikan dengan yang ini. Anda lihat di sini, ini kan 0,5 ya. Nggak bisa langsung menjadi apa namanya? 1 kan. Nah, kita larikan lagi, kita lihat ke bentuk yang apa namanya? Yang ini. Ini, sini. Biar kan ininya punya nilai tertentu kan, A ya. Nah, kita larikan ke sini. Menjadi Z dibagi Z minus A. Dengan A-nya itu adalah 0,5. Ya kan? Nah, berarti di sini 0,5 pangkat N kali dengan UN ya kan? Nah, yang jadi masalah kan kita harus ke 0,5-nya ini kan ke 1. Nah kan berarti kita keluarkan ini 0,5-nya 0,5 dibagi dengan 0,5 ya kan? Nah, makanya muncul ke sini 0,5. Oke. Biar 0,5 dibagi 0,5 kan 1 ya kan? Maka muncul di sini 0,5. Gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu jangan merubah bentuk ininya. Oke? Tidak boleh merubah bentuk ini. Oke, yang harus dirubah adalah yang ininya menyesuaikan ke dalam bentuk Z transformnya. Oke? Tanya, Bu. Mau Ya, tanya, Bu. boleh, silakan. Itu yang nomor 2 itu kan kalau bentuknya mirip yang baris terakhir tuh, Bu. Yang 2 Z. Oh ya, aduh, kok. Ya, kalau tadi Ibu caranya, oh ya, ini nih. Maaf. Iya, kan Ya, mirip baris Nah, terakhir ini itu. langsung ya. Ya, ini langsung Ya. ya. Nggak usah ada yang aneh-aneh ya. Nah, masalahnya Anda lihat di sini, kan ini, A-nya ini ya. Nah, kalau mau bentuk yang ini, tadi bisa ya, yang tadi. Nah, kalau mau yang bentuk ini, nah ini lebih mudah lagi, berarti kita buat bentuknya menjadi duanya, ini keluarkan tetap ya. Jadi kita lihatnya seperti ini. Z dikali dengan, nah ini Z minus 0,5, oke, kuadrat. Nah, biar ada A-nya lagi, ya kan? Nah, Bapak Ibu kan harus dikalikan dengan, di sini kan ada 0, mana nih? Ini dikali dengan 1. Boleh nggak ini dikali dengan 0,5 dibagi 0,5? Boleh kan? Kali 1? Boleh ya? Boleh, Bu. Nah, berarti kalau ini udah kelihatan berarti ya. Berarti nilainya menjadi 2 dikali 0,5 Z. Nah, ini jadi lebih mudah lagi. Makasih ya. Z minus 0,5 kuadrat. Oke. Yang ini kita pindahkan ke sini. Oke, jadi ini. Nah, yang ini penyebutnya 0,5-nya
Nah, kita kalikan di sini 1/0,5. Oke ya? Nah, berarti kita lihat 2 kali 1 dibagi 0,5. Nah, jadi ini ya, hasilnya yang ini. Nanti bentuknya tinggal menyesuaikan ini. N dikali A pangkat N, A pangkat N, UN. Oke? Ini lebih mudah ya, dibanding yang tadi kita harus ada beberapa cara. Oke, pakai yang ini saja. Terima kasih ya Pak ya, sudah mengingatkan. Nah, ini. Oke, bisa dipahami ya. Intinya adalah semua harus dicocokkan mengikuti bentuk yang ini. Bentuk yang ini tidak boleh seenaknya, ya kan? Nah, seperti ini kan harus ada A-nya yang sesuai dengan ini. Nah, yang bagian ini kan nggak sesuai ya, di sini 1, di sini 0,5. Nah, gunakan trik matematika, ya kalikan dengan 1. Satunya tapi kita ganti dengan 0,5/0,5. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sebentar ya, saya izin lagi, ada tamu, bentar. Dan ini cocok-mencocokannya Dan ya, sesuai dengan tabel. Ya, gimana Pak Rifan? Oh enggak Bu, saya diskusi sama teman aja Bu. Siapa tahu ada yang tahu Bu. Oh, ke saya aja boleh Pak, tanya Pak. Yang mana Pak? Yang belum dipahami. Biar selesai meeting Webex ini nggak ada nggak ada yang nggak paham gitu. Oke, Pak Rifan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tadi dari temannya. Jelas Bu. Berarti kita Oke. secara tidak otomatis kita harus bawa tabel ini Bu ya. Harus mengingat ya Bu ya. Untuk mencocokkan dengan soal. Iya, betul. Tapi harusnya ya, jujur ya, kan Bapak Ibu ini baru belajar materi transformasi Z ya? Betul ya? Baru pertama kali kan? Atau sudah sebelumnya? Baru ini, Bu. Nah, kalau Baru baru, pertama kali Bu. ya biasanya kalau di mata kuliah matematika teknik itu, kalau ujiannya, karena dulu nggak ada pandemi ya, ujiannya offline, itu nggak boleh bawa tabel, Pak. Nggak boleh. Kenapa? Karena kan Bapak Ibu masih dalam domain mempelajari ini kan, ini tuh harus dihafal. Nah, dulu itu ini harus dihafal Bapak Ibu gitu ya. Nanti boleh bawa tabel apa nih? Tabel transformasi Z. Nah, misalnya untuk terapannya. Misalnya untuk mata kuliah terapannya yang menggunakan transformasi Z, misalnya di digital signal processing. Nanti ini dipakai lagi, Pak. Nah, itu baru boleh bawa. Cuman kan nanti Bapak ujian masih online apa offline ya? Saya kan nggak bisa mengontrol ya kan, Bapak Ibu nggak boleh buka tabel transformasi Z ya kan. Tapi sebetulnya harusnya di mata kuliah ini nggak boleh Pak, nanti Bapak nggak, ini wajib dihafal. Kalaupun nggak hafal, caranya bagaimana? Bapak Ibu turunkan menggunakan ini, turunkan sendiri. Gitu ya, Pak ya? Makanya ini sekedar informasi ya. Sebenarnya bisa dihafal ya. 30 juz aja bisa gitu ya. Nah, apalagi ini cuman segini ya. Sebenarnya bisa dihafal, Pak. Tapi ya saya paham ya Bapak Ibu mungkin banyak yang harus dipikirkan. Ya bolehlah. Boleh lihat tabel transformasi. Harusnya sih nggak boleh, Pak. Bapak nanti kalau ujian mau diperbolehkan bawa tabel atau enggak? Buka aja Bu. Open book aja Iya, belum tentu bisa mengerjakan Bu.
Ya, nanti. Sebenarnya soalnya sudah saya buat, Pak. Ya, nanti saya sesuaikan ya. Sebenarnya kalau ujian open book tuh ya harusnya lebih susah ya, Pak ya. Open book itu ujiannya itu harusnya lebih susah. Karena Itu biasanya itu kemarin ke Jatihana Bu minta soalnya Bu. nggak boleh, Nggak nggak boleh. boleh, nggak boleh lah, Pak. Oke ya, ya nanti saya setting boleh buka lah, Pak. Boleh open resource apapun gitu kan. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. eh karena ujiannya kan misalnya kalau pakai kayak gini Webex saya kan hanya melihat layar depan Bapak Ibu aja ya kan. Nah, standar ujian yang betul kalau online itu mungkin Bapak Ibu pernah ikut TOEFL online ya kan, PPA online itu ada kamera lagi, kamera yang melihat ke tabel kerja Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya tutup Bu, mata waktu aja ya. ujian masuk ini juga ada Bu. Ujian apa? Waktu ujian Oh iya masuk itu berarti. seleksi TB begitu Bu. Iya, berarti itu betul, Pak. Itu betul. Kalau saya sih yang mengandalkan inilah kejujuran Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu kan lebih takut dilihat dosen atau dilihat oleh yang Maha Kuasa. Ya nanti kita lihat aja ya. Tapi saya usahakan open book ya, gitu ya. Nanti saya rubah lagi. Yang sudah saya buat tuh closed book. Oke, kita lanjutkan ya. Ini cara yang paling mudah mencari transformasi Z menggunakan ini, tabel transformasi Z. Oke, yang sudah kita kerjakan yang ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan inverse transformasi Z menggunakan metode ekspansi fraksial. Oke. Nah, ini metode ekspansi fraksial ini sebetulnya nanti Bapak Ibu akan menggunakan juga tabel transformasi Z. Nah, ingat baik-baik, ada 4 tahapan yang harus dikerjakan. Oke, tahap pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan eliminasi, menghilangkan bentuk Z pangkat min N. Jadi bentuk Z pangkat min N ini harus tidak ada. Jadi semuanya dirubah ke dalam bentuk Z pangkat yang positif N, bukan yang minus N ini. Oke. Yang kedua adalah nanti hasil dari transformasi Z-nya ini Bapak Ibu harus bagi dengan Z. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah Bapak Ibu akan menggunakan tabel berikut. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, oke, bentuk pecahan ya, pembilang per penyebut dengan pembilangnya adalah R dibagi dengan Z minus P. Ini sebetulnya simbol-simbol ini ya, di sinyal saya ambilkan dari buku sinyal. P ini full ya Bapak Ibu. Kalau di matematika melihatnya pembilang per penyebut saja gitu ya. R per Z minus P, maka nilai R itu sama dengan apa? Nilai R itu adalah ini, Z minus P dikali dengan ini. Dikali dengan yang bagian 2 ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kan ini sebagai fungsi Z, ya kan? Z-nya Bapak Ibu ganti dengan Z sama dengan P. Oke. Begitu juga ini kalau bentuknya real. Oke, kalau bentuknya seperti ini, kita gunakan cara mencari A-nya dengan cara yang sama juga. Oke, nanti kita lihat ya. Kalau bentuknya seperti ini terus, nah ya nanti ujungnya adalah seperti ini. Oke, nanti ini akan makin jelas kalau di soal ya. Nah, setelah menggunakan ini, Bapak Ibu kalikan dengan Z kembali. Nah, nanti akan diperoleh hasil transformasi Z-nya, ini ya, yang X besarnya. Nah,
Kan harus dibalik, namanya inverse ya, dari domain Z ke dalam domain XN, ya kan? Nah, Bapak Ibu kembali cocokkan bentuknya dengan tabel transformasi Z. Seperti contoh nomor 1 dan 2 tadi. Oke, kita lihat ya, biar lebih jelas tahapan-tahapan ini di dalam contoh berikut. Kita lihat, tentukan inverse transformasi Z, nah, menggunakan ekspansi parsial, dan tentu saja ya, kita memerlukan tabel transformasi Z dari dua soal ini. Oke, sekarang kita lihat yang pertama dulu. Soalnya ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, Anda lihat, langkah pertama, Bapak Ibu harus mengeliminasi bentuk Z pangkat minus N. Berarti di sini ada, yang harus kita eliminasi adalah Z pangkat minus 1 ini. Oke? Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti tadi, Bapak Ibu tinggal kalikan, biar Z-nya jadi pangkatnya positif, gitu kan ya. Bapak Ibu kalikan saja seperti tadi, kalikan dengan 1, ya kan? 1 ini, nah kita ganti dengan ini. Z kuadrat per Z kuadrat. Ini 1 juga kan hasilnya kan? Jadi boleh kan sesuatu dikalikan dengan 1. Ya, bila dia sendiri, ya kan? Bapak Ibu punya THR berapa? 1 miliar, dikalikan pengalinya 1, ya 1 miliar juga. Nggak ada ya, PNS nggak ada ya. THR berapa kemarin? 5 juta, ya kan? Kalikan 1 ya 5 juta. Nggak jadi berapa? Yang lainnya, ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Nah, ini Z, berarti 1 kali Z kuadrat, ya kan? Kemudian, ini bisa ya Bapak Ibu ya, Z kuadrat, kalikan dengan yang ini. Ya, tinggal kita tuliskan lagi seperti ini. Oke? Oke ya, nah ini nih, Bapak Ibu bisa ya mengalihkan ini ya. Oke, Z kuadrat. Oke, ini kali dengan ini, kali dengan ini, ya enggak? Oke. Kemudian ini kali dengan ini, oke. Dan kali dengan ini. Nah, diperoleh ini. Silahkan, ini perkalian dulu ya, matematika ya. Apa? Kali seperti ini, diperoleh yang ini. Oke, silakan Bapak Ibu kalikan bagian bawah. Nah, Anda lihat bentuk ini, si minus 1 ini, nah, semuanya sudah hilang menjadi Z pangkat yang positif. Larikan semua ke dalam bentuk Z yang pangkatnya positif. Tidak ada lagi bentuk Z pangkat min yang negatif, min N. Ada Z pangkat N. Oke, bisa ya ini ya. Oke, setelah itu kita lakukan langkah kedua. Langkah kedua, ingat, bagi kedua sisi dengan Z, atau nanti kita akan mempunyai bentuk seperti ini. Nah, ini kan sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri dan semuanya dibagi dengan Z. Berarti XZ dibagi X besar Z dibagi Z, berarti kan yang ini ya. Oke. Yang ini, oke. Nah, kemudian yang sisi kanan ini dibagi dengan Z. Berarti gimana? Z kuadrat dibagi dengan Z, hasilnya Z. Oke. Sisi kiri dan kanan atau kedua sisinya dibagi dengan Z. Bapak Ibu mendapatkan bentuk ini. Nah, sekarang Anda lihat ini pelajaran dulu ya. Waktu SD ya. Pecahan masih ingat? Z ini dibagi oleh dua suku ini. Betul ya? Z minus 1 dan Z minus 0,5. Ya kan? Berarti kan bagian tertentu dari Z menjadi bagian suku yang ini dan menjadi bagian yang apa ini namanya? Faktorisasi ini gitu kan istilahnya. Nah, berapa bagian dari Z ini untuk masing-masing penyebut ini? Berapa? Nah, kita tidak tahu ya kan? Berapa pastinya? Apakah setengah-setengah ya kan?
dua-dua karena Z-nya aja sebagai fungsi. Nah, maka karena tidak tahu itu, kita misalkan, katakanlah nilai Z ini adalah sebesar A pada penyebut Z-1 dan nilai Z ini adalah sebesar B pada penyebut Z-0,5. Oke. Nah, ini kan bentuknya perkalian. Nah, kalau kita jumlahkan, bentuknya seperti ini. Oke, ini kita misalkan. Jadi, kita bagi penyebutnya per ini ditambah per yang ini. Nah, Z-nya itu berapa? Nah, kita tidak tahu A dan B ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Oke, nah, sekarang langkah kita adalah mencari A dan B-nya itu berapa. Oke, nah, mencari A dan B-nya, kita gunakan langkah yang ketiga. Oke, kita gunakan tabel ini. Ini seperti ini. Kita lihat dulu yang bagian ini. Berarti mencari A adalah tinggal Bapak Ibu ini, seperti ini nih. Oke. Tinggal kita buat bentuk pembilangnya menjadi di sini posisinya Z-1 dikali dengan ini. XZ per Z. Oke. XZ per Z-nya berapa? Nah, XZ per Z-nya yang ini. Oke, kita tuliskan saja ya. Berarti ini yang A ya. Z-1 dikali dengan XZ per Z. Nilainya berapa tadi? Z-1 dikali dengan berapa? Mana nih hasilnya tadi? Yang ini ya. Nih Z minus. Nih lihat, ini XZ per Z kan hasilnya ini. Oke. Dikali dengan Z dibagi dengan Z minus 1 dikali dengan Z minus 0,5. Ini kan nilai dari HZ-nya yang bagian ini kan. Nah, kalau di dalam matematika, perkalian itu memudahkan ya. Ini kan sama ya, kita coret-coret. Betul kan? Maka hasilnya adalah tinggal mana? Tinggal Z 5. Nah, kan masih ada sama dengan 1. Sama dengan 1 ini dari mana? Dari yang ini, pembilang ini. A minus Z sama dengan 0. Oke. Kok jadi sama dengan A minus Z? Z minus 1 sama dengan 0. Oke, berarti Z sama dengan 1. Nah, maka ini, tuliskan ini, Z sama dengan 1. Ya sudah, tinggal kita substitusikan. Berarti kalau kita substitusikan berarti sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi 0,5, ya kan? Berarti 1 dibagi 0,5, berapa? Nilainya 2. Oke, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kita sudah mendapatkan nilai A-nya adalah sama dengan 2. Ingat, caranya kita gunakan tabel yang ini. Oke ya, sampai sini. Pak Muaser sudah bisa dipahami, Pak? Mana nih? Mana ya Bapaknya? Pak Joko, sudah Pak? Sudah paham Pak? Siap, Bu. Gimana Pak? Suaranya tadi? Bu, maaf, Bu. Tadi yang Z-1 sama dengan 0 itu dapatnya dari mana, Bu? Oh, Z1 sama dengan 0 dari sini. Ini, penyebut yang ini. Penyebut pada bagian A-nya ini. Ini ya, Pak Sabda ya.
Oke, Pak Sabda, Ya, bisa maksudnya dipahami ya? kok bisa sama dengan 0, Bu? Dari Ya kan, hubungannya dari mana, Bu? ya kan nilai apa? Kalau dalam matematika seperti itu kan, dia nilai terkecilnya sama dengan 0, begitu kan? Nilai terkecilnya sama dengan 0, nilai Z. Ini dari persamaan ini. Kayak dulu di matematika, ini pecahan ini kapan ya dulu Anda belajar? Kayak seperti ini, Bapak Ibu masih pernah belajar faktorisasi? Dua, apa? Persamaan kuadrat, masih ingat Bapak Ibu? Misalnya hasil faktorisasinya adalah ini, X tambah 3 sama dengan 0. Begitu kan Bapak Ibu? Kalau faktorisasi dulu, berarti kita lihat X1, X2-nya, ya kan? Berarti kita lihat dulu yang ini, X minus 2, katakan ini adalah X1. Nah, ini yang X2, berarti X1 minus 2 sama dengan 0. X1-nya sama dengan 2. Kemudian X2-nya tambah 3 sama dengan 0, ya kan? Berarti X2-nya adalah minus 3. Nah, Anda lihat bagian ini kan faktorisasi juga dari yang awal ini nih. Betul kan? Oh iya, Bu. Ya, bisa. Ya, dari Baru faktorisasi baru ya. keingetan lagi. Iya, ya. Kita biar lebih mengenal lagi, kita kerjakan cara yang sama ya untuk mencari B-nya ya. Oke, nah mencari B-nya, ini ya, saya di sini aja. Ini ada yang hilang. Z minus 0,5. Oke, kalikan dengan ini. Kalikan dengan apa? X besar Z per Z. Nilainya adalah, nah ini saya nggak tulis. Dengan yang ini ya, XZ per Z-nya itu yang ini. Oke. Berarti kita kalikan dengan Z dibagi, nah, faktorisasi yang tadi, Z minus 1 dikali dengan Z 0,5. Oke, nah ini semua masukkan untuk nilai, nah Z-nya sama dengan berapa? Nah, kita lihat hasil faktorisasi dari ini. Ya kan, yang bagian ini. Oke, berarti Z dikurangi 0,5 sama dengan 0. Berarti Z-nya adalah 0,5. Ya kan, faktorisasi yang ini ya. Nah, maka kali dengan Z-nya 0,5. Ini operasinya perkalian, ya kan? Berarti bagian ini dan ini coret-coret, gitu kan? Nah, berarti yang ada tinggal berapa? B-nya, nah tinggal yang ini. Mana? Z dibagi dengan Z minus 1. Nah, yang ini, ya kan? Kita substitusikan dengan Z-nya 0,5. Berarti, kita tuliskan, berarti Z-nya 0,5. 0,5 dibagi, setiap Z-nya Anda ganti dengan 0,5 kurang 1. Berarti berapa? 0,5 dibagi minus 0,5. Nah, hasilnya adalah minus 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Pak, tadi siapa? Pak Sabda? Siap, Bu. Ya, oke, sip ya. Yang lain juga ya, saya harapkan seperti itu. Oke, berarti sudah pekerjaan kita sudah selesai nih. Sampai yang tahap 3 itu yang menggunakan tabel ini sudah selesai karena kita sudah mendapatkan nilai A dan B-nya. Nah, nilai A dan B-nya itu, oke, tadi kan A-nya 2, B-nya minus 1. Langsung kita substitusikan. Oke, ini sebetulnya kalau ada dosen matematika dimarahin ya. Ini sebenarnya ditambah minus 1, berarti sebetulnya ini tandanya minusnya jangan di sini ya. Nah, sini. Gitu ya, yang betul kan? Nah, ya. Nah, dapat ini, ingat langkah yang ketiga setelah kita mencari A dan B-nya menggunakan tabel yang ini gitu ya. Kita kalikan dengan kedua sisinya dengan Z. Nah, berarti kita lihat biar berbeda. Kedua sisinya dikalikan dengan Z. Ini dikali dengan Z, kemudian
yang ini dikali dengan Z. Nah, Anda lihat, XZ per Z kali Z, berarti Z-nya bisa kita coret ya kan? Hasilnya adalah X besar Z ini. Nah, kemudian Z ini nggak bisa kita coret ya, karena ini operasinya adalah penjumlahan atau pengurangan ya kan? Ya sudah, tinggal kita kalikan saja. Z-nya ke ini 2 dikurangi 1 kali Z, ya tulisnya Z. Dengan masing-masing penyebutnya yang sama. Maka kita peroleh hasilnya ini. X besar Z-nya. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang terakhir, keempat, ini langkah yang keempat dan terakhir adalah menyocokkan dengan tabel transformasi Z-nya. Oke, begini kan ya. Nah, pakai contoh soal yang tadi, yang contoh yang pertama. Bapak Ibu lihat lagi, seperti ini bentuk Z dibagi Z minus 1. Nah, cari di sini Z minus 1. Oke, kali dengan Z. Oke, nah, dengan ada pas 2. Ya kan, A-nya 2. Ah, berarti bentuk yang ini. Berarti Anda lihat XN-nya adalah A dikali UN. Dengan A-nya adalah 2. Oke, dikurangi. Nah, ini Z dikurangi Z minus 0,5. Nah, berarti yang ini bentuknya, ya kan? Berarti XN-nya adalah A pangkat N, UN. Dengan A-nya adalah 0,5. Oke, beres. Inilah hasil transformasi Z-nya dari soal yang pertama. Kita lakukan 4 langkah tadi. Bisa dipahami, Bapak Ibu semuanya? Langkah-langkah ini metode yang paling sederhana ya dibanding yang lainnya. Di dalam pemrosesan sinyal, bisa perluasan deret itu kalau di matematika ini dibahas juga ya. Metode sisa, zaman dulu kan pembagian ada sisanya ya, residu ini juga. Tapi yang paling mudah sebetulnya yang ini, ekspansi praksial ini. Jadi ekspansi praksial itu fraksi-fraksinya gitu ya, pecahannya itu dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi kemana? Dibagi-bagi mana tadi contohnya? Nah, ini. Kan ini satu pecahan besar ya kan? Nah, kita bagi-bagi di setiap fraksinya ini. Setiap faktorisasinya. Gitu. Oke, sekarang kita kerjakan yang nomor 2 ya, biar lebih mengenal lagi keempat langkah tadi. Nah, yang ini. Oke. Oke, kita ulangi lagi. Nah, soalnya yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lakukan langkah pertama, eliminasi Z pangkat min N. Nah, di soal sudah tidak ada Z pangkat min N. Semuanya Z-nya sudah positif ya. Maka, nah langkah pertama ini bisa di-skip. Bisa di-skip, dilewat saja. Langsung ya, berdoa saja ya. Soalnya kebanyakan yang begini, gitu ya. Oke, setelah itu langkah pertama di skip. Oke, kita lakukan langkah yang kedua. Langkah kedua, bagi kedua sisi dengan Z. Ini soalnya tadi ya. Oke, nah kedua sisi dibagi dengan Z. Kiri XZ dibagi dengan Z menjadi XZ per Z. Oke, bagian kanan kan berarti kalau saya ini dibagi seper Z, yang kiri, yang kanan juga dibagi seper Z. Kan gitu ya? Kanan kiri harus sama pembagiannya karena operatornya ini sama dengan gitu ya. Berarti yang kiri menjadi XZ per Z. Nah, yang kanan Anda lihat di sini. Membagi Z-nya yang mana? Nah, ini nih. Ini kan ada Z ya. Nah, kita coret aja. Z per Z, bukan coret ya. Z dibagi Z kan 1, ya kan?
ya 1 di sini, nggak usah. Biasanya 1 nggak dituliskan. Maka hasil pembagiannya ini. Oke. Nah, sekarang sama seperti tadi, si pembilang yang atas ini kan harus terbagi ke masing-masing faktor yang ini, ya kan? Nah, pembaginya berapa? Berapa bagian dari ini yang masuk ke sini, penyebut ini, dan penyebut ini. Kan ada 3 nih, 3 faktornya, ya kan? Ya, makanya Bapak Ibu tulis A, B, C. Oke. Lah, nanti kalau ada yang lain lagi, misalnya di sini ya, tambah lagi Z minus 4, Z minus 6, boleh nggak? Boleh ya, suka-suka yang mau buat soal ya, Bapak Ibu tinggal gimana? Tinggal misalkannya juga tambah lagi. Berapa? Z minus 6. Misalkannya dengan apa? Sampai kapan? Nah, sampai sebanyak ini. Gitu ya. Jadi, simbolnya apa? Ya boleh A, B, C, D. Di beberapa referensi, ada juga simbolnya yang ini A1, yang ini A2, yang ini A3, yang ini A4, ya kan? Ini A5, ya kan? Dan seterusnya. Itu masalah simbol saja, gitu ya. Oke, sudah paham ya Bapak Ibu ya, kenapa memisalkannya jadi 3 ini, karena bersesuaian dengan masing-masing penyebutnya, faktorisasi dari penyebutnya. Oke ya. Berarti, nah yang ini saya tuliskan. X per Z-nya ini, ya kan, ingat yang di atas, sama dengan ini. Oke, langkah selanjutnya, langkah ketiga, kita mencari nilai A, B, dan C-nya. Oke, kita lihat langkah ketiga, kita cari A-nya. Kenapa A-nya bentuknya seperti ini? Ada yang, nah saya tuliskan saja, A-nya ini awalnya kan, ini persamaannya hilang ya. Bentar, saya zoomkan. Wah, udah nggak mau ya. Nah, A-nya kan ini nih, Z plus 2 ya. Oke, berarti kita tuliskan Z plus 2, nah dikali dengan ini. XZ per Z. Nah, XZ per Z, apa Ibu? 5Z, apa? 5Z kuadrat minus 28Z ditambah 8, ya kan? Dibagi dengan berapa? Z plus 2 dikali dengan Z plus 4 dikali dengan Z minus 1. Oke, masukkan batasnya dari mana Pak Sabda? Nah, bagian yang ini ya, faktorisasi yang ini nih, Z plus 2. Berarti Z plus 2 sama dengan 0. Berarti Z sama dengan minus 2. Oke, di sini Z sama dengan minus 2. Oke, kita bisa coret yang ini. Oke, ini kita coret dengan ini, ya kan? Nah, maka diperoleh sisanya. Ini, oke, saya tuliskan yang ini, saya tuliskan ini, dibagi dengan penyebutnya, sisanya ini. Sudah, kalau seperti itu, tinggal kita masukkan, substitusikan Z-nya minus 2. Ingat ya, misalnya ini Z kuadrat, minus 2 kali minus 2, 4 ya. Minus kali minus plus, nah 4 kali 5, 20 ya kan. Minus 28 kali minus 2, minus kali minus plus, 28 kali 2, 56, tambah 8 ya kan. Minus 2 tambah 4, 2, minus 2 minus 1, minus 3. Nah udah, lakukan nih pembagian. Oke, dapat 14. Ini yang A-nya.
Dengan cara yang sama, kita cari yang B-nya juga. Yang B-nya, cara yang sama ya, berarti B-nya itu yang penyebutnya adalah X tanpa 4, dibagi dengan ini, XZ per Z, hasilnya ini. Oke, substitusikan Z-nya minus 4. Oke, diperoleh ini, bagi. Ini nilai B-nya. Belum beres ya, masih ada C1 lagi. Nah, dengan cara yang sama, nilai C diperoleh hasilnya minus 1. Oke, setelah itu kita substitusikan. Ini masih langkah 3 ya, masukkan, substitusikan. Nah, ini minusnya kita tulis di sini saja. Oke, setelah disubstitusikan, nilai A, B, C-nya ini kalikan kedua sisi dengan Z. Berarti ini kali dengan Z, kemudian yang ini juga kali Z. Berarti Anda lihat Z per Z-nya jadi hilang. Oke, maka yang ada tinggal X besar Z-nya. Yang kanannya, karena ini operatornya penjumlahan, pengurangan, ya nggak bisa kita coret-coret ya. Langsung saja kita kalikan di masing-masing pembilangnya. Oke, nanti ini nggak benar ya nulisnya ya. Nah, seperti. Oke, diperoleh ini. Ini langkah yang ketiga. Jadi nanti Bapak Ibu berdoanya ya ini, jangan makin banyak ya si A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z gitu kan ya. Ini enggak ini. Setelah itu kita lakukan langkah keempat, cocokkan dengan tabel. Anda lihat bentuk ini, kita lihat. Nah, ini sampai sini Bapak Ibu, ini saya satukan UN-nya di sini, ya kan? Kita lihat dulu yang bagian pertama ini. Oke. Yang pertama kita lihat yang bentuknya yang ini, ya kan? Dengan A-nya adalah 2, berarti minus 14, oke, dikali dengan A-nya adalah, nah lihat Bapak Ibu, nih hati-hati ya. Di sini, lihat, A-nya itu harus minus, ya kan? Di soal ini, plus. Nah, mana yang harus menyesuaikan? Soal terhadap tabel. Maka dibuat, berarti A-nya itu bisa kita tuliskan, dia menjadi seperti ini. 14 kali Z dibagi dengan, nah, Z dikurangi minus 2. Nah, biar bentuknya, lihat, Z minus A. Berarti A-nya minus 2. Boleh kan? Minus kali minus, plus, ya kan? Plus 2. Ini hati-hati ya. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, nilai satunya nggak boleh berubah, ya kan? Ini nilai satu ini nggak berubah. Kalau mau berubah, nilai tertentunya ya harus simbolnya A. Kemudian tandanya, kalau di sininya minus ya harus minus. Kalau belum minus di sininya ya diminuskan dulu. Kalau di sininya plus ya harus plus gitu ya. Pokoknya ini buku saktinya. Ini harus ngikutin ini ya. Oke, berarti menjadi yang ini ya. A-nya minus 2 pangkat N UN. Oke, ditambah yang ini, sekarang kita kerjakan suku yang ke ini. Nah, ini sama juga ya. Anda lihat di sini. Bentuknya yang ini Z plus 4. Di sini harusnya Z minus 4. Gitu kan? Berarti kita rubah bentuknya menjadi Z minus 4. Boleh kan? Boleh ya? Nah, ini ikuti bentuk ini. Maka hasilnya adalah 20 dikali minus 4 pangkat N UN, ya kan? Dikurangi. Nah, ini kan kurang ya. Nah, ini kurang Z minus Z min 1. Yang mana? Yang ini, ya kan? Dengan A-nya adalah berapa? 1, ya kan di sini.
dikurangi dengan berapa? 1 dikali UN. Ya, hasilnya UN. Nah, kalau ada bentuk, ini Bapak Ibu lihat, ada UN, ada UN, ada UN. Nah, UN-nya dikeluarkan, ya kan? Maka hasilnya di dalamnya apa? Minus 14 ini dari sini, ya kan? Ditambah yang ini, dikurangi 1. Inilah hasilnya. Inverse transformasi Z. Oke, sampai sini bisa dipahami, Pak Ali? Bisa dipahami, Pak? Siap, pusing, Bu. Pusing. Bagian mana, Pak, yang pusingnya? Kalau pusing sih minum obat, Pak. Bingung mungkin ya. Yang mana, Pak, yang bingungnya, Pak? Ditanyakan saja, biar clear, ya kan? Webex-nya berakhir. Yang mananya, Pak? Kebanyakan langkahnya gitu, Pak? Atau yang bagaimana? Nah, biar nggak bingung ya, Pak. Silahkan. Ini tugasnya beda ya, tugas hari raya ya. Jadi bukan negara aja yang ngasih THR ke Bapak ya. Saya juga ngasih THR ke Bapak Ibu. Tugas hari raya. Silahkan Pak Ali biar nggak bingung. Kerjakan ini. Nomor 1, nomor 2. Gunakan keempat langkah tadi. Oke. Langkah pertama, mengeliminasi Z pangkat min N. Nah, di sini sudah nggak ada, ya kan? Langkah pertama, kalau belanja, Bu, didiskon, nggak usah mengerjakan, udah ada di sini. Kerjakan. Langkah kedua apa? Nah, ini X besar Z-nya, ini jadi kecil ya. X besar Z-nya dibagi dengan Z, kanan kiri, ya kan? Kemudian, cari apa Bapak Ibu? Nih, kalau ini pembaginya 2 ya. Nah, berarti Bapak Ibu setidaknya nyari A sama B. Oke, kalau yang nomor 2 ada berapa? Ingat nih, ini kuadrat. Berarti ada berapa Bapak Ibu? Ini 2, ya kan? Z minus 0,1, Z minus 0,1, Z minus 0,6, Z minus 0,6. Jadi ada berapa Pak Ali? Ada berapa yang harus dimisalkan? A, B, sampai berapa Pak? 4, Bu. 4 ya. Nah, seperti ini. Pak saya full yang jawab ya. A, B, C, D gitu ya Pak Ali ya. Oke, sudah dapat nilai A, B, C, D-nya masing-masing kanan kiri kali dengan Z, ya kan? Langkah keempat, cocokkan dengan tabel. Wajib latihan. Karena ini ada di satu soal di ujian. Sudah saya buat soalnya ya. Oke, sampai sini silakan ya. Nanti kebingungannya itu akan terjawab gitu ya. Pak Ali ya, saya bingung juga. Bapak mau nanyanya juga bingung, saya jawabnya juga bingung ya kan, bagian mana. Saya sarankan Bapak Pak Ali dan yang lainnya mengerjakan latihan ini. Oke, latihan. Nah, khusus soal ini nanti setelah libur akan dibahas. Tapi Bapak Ibu harus mengerjakan dahulu. Kan kalau kemarin perkuliahan karena saya lihat di SIMAS pekerjaannya udah oke. Khusus untuk tugas hari raya ini nanti kita masuk akan dibahas. Oke. Setuju ya? Setidaknya Bapak Ibu paham langkah-langkah ini. Karena metode fraksi parsial ini, nah ini paralel Bapak Ibu, kan saya ngajar sinyal nih, DSP
Minggu ini juga menganalisis sebuah sistem linier, time invariant, misalnya di dalam sinyal, bagaimana caranya? Mencari fungsi transfernya menggunakan ini Bapak Ibu, inverse transformasi Z. Jadi akan dibawa-bawa terus. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan? Nanti minta materinya Bu, yang ini Bu ya. Ya, pasti. Saya selalu kirim di mana? Di Drive itu ya. Rekod perkuliahannya juga saya sampaikan. Mungkin apa? Ada apa namanya? Ada kendala jaringan, Bapak Ibu on off ya kan? Ya tadi apa ya? Nah, nanti saya sampaikan juga. Gitu ya, paket lengkap ya. Nanti kalau udah offline ya belum tersedia multimedia di sini ya. Jadi ya nggak ada rekod perkuliahannya ya. Ya Bapak Ibu rekod sendirilah gitu ya. Oke, atau gimana ya? Nanti kita sesuaikan aja ya. Nanti saya akan buat juga ada rekod perkuliahannya. Oke, setuju ya Bapak Ibu semuanya? Izin Beres Bu, hari ini? Oh iya, silakan Pak Rifan. mau tanya terkait tadi pembahasan dari pelatihan itu berarti di minggu setelah UTS atau sebelum Bu? Karena kan setelah Lebaran kita udah langsung mulai UTS Bu. Sebelum lah Pak. Sebelum ujian dibahas dulu. Kalau udah ujian, ya udah. Sebelum Pak. Oh ya, khusus untuk matematika teknik, kan harusnya Bapak Ibu tuh ujian di tanggal 11 ya. Di jadwal ya. Saya mundurkan ujiannya Bapak Ibu di tanggal 18 Mei. Atau mau tanggal 25. Tanggal 25 Bapak Ibu udah offline. Ujiannya ya di sini, close book. Silakan, saya sih ini aja sih. Tapi yang sudah saya buat schedule-nya di tanggal 18 Mei ya, baru ujian Pak Rifat. Tanggal 11 masih akan saya bahas tugas tadi plus aplikasi dari transformasi Z. Siap Bu, Bagaimana? berarti Oke ya? pasca Lebaran masih ada materi lagi ya Bu? Iya, ngebahas ini, yang latihan ini. Atau mau sekarang latihannya? Monggo, silahkan nomor 1. Kan masih ada waktu ya. Atau nanti aja lah Bu, di rumah. Ini juga udah di rumah ya. Atmosfernya udah liburan. Ya kan? Gimana? Saya sih ini aja, fleksibel aja. Mau dikerjakan sekarang nomor 1 dulu misalnya. Atau dua-duanya nanti aja. Tanggal berapa? 11. Gimana? Monggo aja. Tapi yang penting adalah Bapak Ibu sudah paham ya keempat tahapan itu ya. Ya enggak? Tinggal mengerjakan, ya kan? Matematika itu tidak bisa membaca belajar itu hanya membaca. Hanya membaca seperti Bapak Ibu baca novel atau hanya menonton seperti Bapak Ibu nonton di 21. Nah, nggak bisa kalau matematika itu. Matematika itu selain membaca, menonton, dan harus hands-on, latihan. Biar nanti Pak Ali kebingungannya itu terjawab. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kertas, pensil kertas. Kalau saya mau go green, hemat kertas, pakai pensil digital, nulis di GoodNote atau di mana itu juga boleh. Tapi harus ada latihan, gitu ya Pak ya? Wajib latihan. Nah, ya saya tahu ini semua jiwa korsa ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mengerjakan, terus ada yang nanya itu jawabannya apa ya, mau saya upload di SIMAS. Jangan langsung dikasih. Mana yang sudah dikerjakan, ya kan? Nah, yang dikerjakan mana? Ada buktinya dulu, nah baru diskusi gitu. Jangan Bu Justin baik banget, Pak Joko tanya ini apa jawabannya, kasih aja. Jangan. Bu Justin ke Pak Joko, mana you punya kerjaan, lihat dulu. Nah, lihat dulu. Seperti itu harus kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Enggak
apa namanya, memberi tangan di atas itu baik ya. Nah, tapi kalau memberinya seperti itu di matematika itu malah jadi jelek gitu ya. Gitu ya Bu Justin ya. Jangan memberi begitu saja. Itu memberi jawaban begitu saja. Sebenarnya itu adalah mencelakakan teman kita. Gitu ya. Itu khusus untuk yang matematika. Oke ya? Gimana? Mau latihan sekarang atau nanti aja? Ini nggak ada jawaban ya? Saya sih semuanya rumah, Bu. oke-oke. Oh ya udah, ini udah di rumah ya. Oke, Iya. sip, makasih ya. Tapi janji ya, mengerjakan ya semua ya. Siap, Jangan Bu. sampai Latihan terus. tip. Oke, banget ya, berarti itu udah taruna banget. Jangan sampai latihannya pas ujian. Nggak boleh. Tidak disarankan. Latihan pas ujian. Latihanlah di latihan. Oke? Oke, berarti kalau udah nggak ada pertanyaan, sudah clear semuanya, Webex-nya bisa saya akhiri ya. Oh iya, bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Ini bukan menggurui ya saya ya, posisinya kan ya kita share aja, saya lebih duluan aja belajar gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, perilaku, dan lain-lain ya. Kalau Bapak Ibu semua, karena konteksnya Bapak Ibu sedang belajar, ingat ya, sebelum Bapak Ibu melakukan kesalahan, sudah saya maafkan. Keren ya. Sebelum Bapak Ibu melakukan kesalahan, sudah saya maafkan. Karena konteksnya Bapak Ibu sedang belajar. Ngerjain salah, saya maafkan. Ya, saya tanya, jawabnya salah, saya maafkan. Dari awal udah saya maafkan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan kesalahannya di ujian, ya nggak bisa dimaafkan, ada hitungannya. Oke ya, clear ya? Oke ya? Oke, Syarat dan baik. ketentuan berlaku ya, Bu. Iyalah, setiap langkah ada nilainya. Gitu kan? Nggak, kalau semuanya dimaafkan, ujian kayak mau Idul Fitri ya beres ya. Beres semuanya. Oke, terima kasih. Sukses semua. Sehat selalu. Mudah-mudahan sampai ke kampus. Sehat Bapak Ibu semua, kondisi pandemi ini trennya tetap baik ya kan, walaupun nanti kita akan banyak beraktivitas, ketemu banyak orang. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga Bapak Ibu, sehat selalu, semangat belajar semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Selamat Ya, Bumi, Bu. sami-sami ya, hatur nuhun, sami-sami. And meeting for all ya.